Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nelly Puspa, NPM 1740302003. Saya mahasiswa Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka dengan menggunakan Harvard Alpha Style. Nah, adapun materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama pengantar, aturan penulisan sumber kutipan, aturan penulisan daftar pustaka, cara penulisan sumber kutipan, dan yang terakhir yaitu cara penulisan daftar pustaka. Langsung aja kita masuk materi yang pertama yaitu pengantar. Di sini, dalam penulisan karya ilmiah, artikel jurnal, laporan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi, ada beberapa metode atau gaya penulisan sumber kutipan dan penulisan daftar pustaka yang dapat dipilih atau dianut antara lain, yaitu ada Turabian style, Harvard style, Vancouver style, APA style, Chicago style, dan kombinasi style. Nah, kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu aturan penulisan sumber kutipan. Nah, di sini aturan penulisan sumber kutipan ada beberapa, yaitu yang pertama sumber kutipan dapat ditulis pada awal atau akhir kutipan. Yang kedua, penempatan sumber kutipan pada awal atau akhir kutipan tidak boleh mengaburkan bagian yang dikutip. Nah, selanjutnya nama penulis suatu sumber kutipan hanya ditulis nama belakang, diikuti tahun dan halaman sumber kutipan, dilanjutkan dengan isi teks yang dikutip. Pencantuman halaman setelah tahun dipisahkan oleh tanda titik dua. Nah, selanjutnya di sini jika penulis terdiri atas dua orang, kata penghubung penulis pertama dan kedua menggunakan dan, tidak menggunakan simbol dan yang seperti ini ya. Jadi dia menggunakan dan, tidak menggunakan simbol, serta tidak menggunakan kata penghubung "n", walaupun literaturnya berbahasa Inggris kecuali seluruh naskah ditulis menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya di sini jika penulis lebih dari dua orang, hanya nama belakang penulis pertama yang ditulis sebagai sumber kutipan, diikuti et al. Et al ini dan kawan-kawan. Kemudian tahun dan halaman sumber kutipan. Nah, di sini ada catatan. Et al dalam bahasa Latin adalah singkatan dari et alia atau et ali. Dalam bahasa Inggris berarti an author, dan dalam bahasa Indonesia berarti dan kawan-kawan, seperti yang saya bilang tadi, dan kawan-kawan. Nah, selanjutnya di sini jika sumber kutipan merupakan literatur terjemahan seperti buku, artikel, maka disebut sebagai sumber adalah nama penulis asli, bukan penerjemahnya. Nah, jadi di sini kita menulis jika dia itu buku atau artikel, kita harus menulis nama penulis aslinya, bukan nama penerjemahnya. Nah, diikuti tahun penerbit literatur asli, bukan tahun penerbit hasil terjemahan. Nah, di sini ada catatan nama penerjemah hanya dinyatakan dalam daftar pustaka. Nah, di sini selanjutnya pencantuman halaman sumber kutipan setelah tahun bersifat wajib jika isi teks yang dikutip jelas letak halamannya. Nah, selanjutnya di sini aturan penulisan daftar pustaka. Nah, di sini yang pertama sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Nah, selanjutnya di sini literatur yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya literatur yang menjadi rujukan dan dikutip dalam karya ilmiah. Nah, di sini yang ketiga, daftar pustaka ditulis atau diketik satu spasi, berurutan secara alfabetis tanpa nomor. Nah, selanjutnya di sini jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakang lebih dahulu, kemudian diikuti singkatan inisial nama depan dan nama tengah, dilanjutkan penulisan tahun, judul, identitas lain dari literatur atau pustaka yang dirujuk. Nah, selanjutnya di sini yang kelima, jika penulis lebih dari dua orang, nama penulis pertama ditulis seperti aturan D. Dilanjutkan penulisan seperti aturan yang keempat tadi ya. Dilanjutkan penulisan nama penulis kedua dan seterusnya sebagai berikut. Nama depan dan nama tengah disingkat, dilanjutkan nama belakang. Untuk penulis kedua dan seterusnya penulis nama depan, tengah, dan nama belakang tidak perlu dibalik seperti penulis pertama. Nah, jadi di sini yang keenam, penulis daftar pustaka tidak boleh menggunakan et al dan kawan-kawan tadi. Jadi dia tidak menggunakan dan kawan-kawan sebagai pengganti nama penulis kedua dan seterusnya, berbeda dengan penulisan sumber kutipan seperti dijelaskan pada aturan yang kelima. Nah, selanjutnya di sini yang ketujuh, kata penghubung seorang atau beberapa penulis dengan penulis terakhir menggunakan kata dan, tidak menggunakan simbol dan.
Jadi dia menggunakan kata, tidak menggunakan simbol, serta tidak menggunakan kata penghubung "and", walaupun literaturnya berbahasa Inggris kecuali seluruh naskah ditulis menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi di sini yang ke-8, cara penulisan setiap daftar pustaka berbeda-beda tergantung pada jenis literatur atau pustaka yang menjadi referensi. Nah, jadi selanjutnya di sini kita akan membahas cara penulisan sumber kutipan. Nah, di sini yang pertama sumber kutipan ditulis di awal kalimat atau awal teks. Nah, di sini ada contohnya, satu sumber kutipan dengan satu penulis. Nah, contohnya di sini Asik pada tahun 2006 menyatakan bahwa jika disertai dengan halaman, dia seperti ini. Asik pada tahun 2006 halaman 289 menyatakan bahwa bla 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 menurut Asik pada tahun 2006 halaman 289 bla bla bla. Nah, jika dia menggunakan satu sumber kutipan dengan dua penulis, Cover dan Silder pada tahun 2003 halaman 24 bla bla bla. Jadi pada satu sumber kutipan lebih dari dua penulis. Jadi dia di sini Guan et al. Berarti dia Guan dan kawan-kawan pada tahun 2009 halaman 32 bla bla bla. Nah, jadi selanjutnya di sini kita akan membahas sumber kutipan ditulis di akhir kalimat atau awal teks. Nah, yang pertama yaitu satu sumber kutipan dengan satu penulis. Di sini pada satu sumber kutipan dengan satu penulis yaitu bla 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 Asik pada tahun 2006. Jika disertai dengan halaman maka dia bla 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 Asik tahun 2006 halaman 289. Nah, selanjutnya yaitu satu sumber kutipan dengan dua penulis. Nah, jadi di sini dia Cover Silder pada tahun 2003 halaman 24. Nah, selanjutnya di sini satu sumber kutipan lebih dari dua penulis, yaitu Guan et al. Nah, et al tadi ini kan dan kawan-kawan, berarti Guan dan kawan-kawan pada tahun 2009 halaman 32. Nah, selanjutnya di sini dua sumber kutipan dengan penulis yang sama. Nah, jadi di sini contohnya John pada tahun 2006 dan 2007. Jika tahun publikasinya sama, maka dia akan seperti ini. Sumiana pada tahun 2007A dan 2007B. Nah, jika tahun terbitnya sama, kita langsung aja supaya kita ndak nulis panjang-panjang, kita langsung aja tulis kayak gini. Sumiana pada tahun 2007A dan 2007B. Nah, selanjutnya di sini sumber kutipan berupa banyak pustaka dengan penulis yang berbeda-beda. Contohnya di sini Yarmak pada tahun 1997, Abodi dan Keznik 2000 dan kawan-kawan pada tahun 2000. Nah, selanjutnya di sini sumber kutipan tidak menyebut nama penulis tetapi menyebut suatu lembaga atau badan tertentu. Nah, contohnya di sini yaitu Badan Pusat Statistik pada tahun 2006, Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2011, Financial Accounting Standard Board 1984. Nah, selanjutnya di sini yang keenam, sumber kutipan tidak menyebut nama penulis tetapi menyebut suatu peraturan atau undang-undang. Nah, jadi di sini dia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45. Nah, selanjutnya di sini yang ketujuh, kutipan berasal dari sumber kedua. Di sini bisa kita lihat dia Scott pada tahun 2000 dalam Asik 2009 halaman 23, Arthur Levitt Lihat Triharjo pada tahun 2008 halaman 21. Nah, ada juga di sini Andania pada tahun 2002. Seperti dikutip Herlina pada tahun 2009 halaman 16. Nah, jadi di sini daftar pustaka hanya mencantumkan referensi yang merupakan sumber kedua. Selanjutnya di sini saya akan membahas cara penulisan daftar pustaka. Nah, jika sumbernya itu dari skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, di sini ada aturan penulisannya, nama belakang. Nah, terus itu tahun terbitnya, judul skripsinya,
Nah, terus itu judul skripsinya ini dicetak miring, nama program studi, nama perguruan tinggi, dan kota tempat perguruan tinggi. Nah, ini ada contohnya, nama penerbitnya Nasir M. Pada tahun terbitnya tahun 2008. Judul skripsinya itu studi efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia melalui jalur suku bunga. Nah, jadi selanjutnya perguruan tingginya itu program Pascasarjana Universitas Erlangga. Kota tempat perguruan tingginya ini yaitu Kota Surabaya. Nah, selanjutnya di sini artikel seminar atau simposium dalam proceeding. Nah, aturan penulisannya dia nama belakang, tahun penerbitan, nama proceeding, nomor dan volume proceeding, tanggal seminar simposium, penerbit proceeding, nomor halaman artikel dalam proceeding. Nah, langsung kita ke contohnya. Nama penerbitnya itu Dwi AR. Tahun terbitnya tahun 2003. Judul proceedingnya, nama proceedingnya yaitu Proceeding Simposium Nasional Akuntansi. Salah ding. Program konservatisme laporan keuangan terhadap earning respon koefisien. Nah, terus itu nama proceedingnya Proceeding Simposium Nasional Akuntansi ke-6 Surabaya. Terus itu nama perguruan tingginya Universitas Airlangga. Selanjutnya yaitu halamannya itu 119 sampai 159. Nah, selanjutnya di sini buku terbitan lembaga badan organisasi. Nah, aturan tulisannya nama belakang, tahun penerbitan, judul bukunya dicetak miring, edisi cetakannya, nama penerbit sama kota penerbit. Nah, ini contohnya Badan Pusat Statistik. Nah, ini nama lembaganya. Tahun terbitnya itu 2013. Tahun terbitnya 2013. Judul bukunya. Nah, judul bukunya itu Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi. Nah, ini kan judul bukunya dicetak miring. Nah, edisi cetakannya itu bulan Januari. Nama penerbitnya itu BPJS Jawa Timur. Kota penerbitnya itu Kota Surabaya. Nah, selanjutnya di sini artikel dalam jurnal. Nah, di sini aturan tulisannya nama belakang. Selanjutnya itu tahun penerbitan. Judul artikelnya dicetak miring. Nah, langsung aja kita ke contohnya yaitu nama penerbitnya Ridwan. Terus itu tahun terbitnya 2010. Judul artikelnya Etika dan Perilaku Koruptif dalam Praktek Manajemen Laba. Nah, terus itu volume jurnalnya itu volumenya 14, nomor jurnalnya nomor 2, halamannya 121 sampai 141. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara membuat daftar pustaka, cara penulisan daftar pustaka menggunakan Microsoft Word dengan menggunakan metode Harvard.